Jika seseorang tiba-tiba bertanya kepada Anda, besok ada kegiatan tidak? Apapun hubungan Anda dengan orang itu, dalam situasi apapun, baik lewat telepon maupun chat, Anda harus langsung menjawab tanpa ragu. Besok saya ada urusan. Setelah itu baru tambahkan, memangnya ada apa? Mungkin Anda berpikir saya sedang mengajari trik atau terlalu berlebihan. Jangan buru-buru menyimpulkan, biar saya jelaskan logika di baliknya, dan Anda akan langsung paham. Pertama, Anda harus mengerti kenapa lawan bicara tidak langsung mengatakan apa maunya. Karena mereka takut kalau bicara terus terang, Anda akan mencari alasan untuk menolak. Maka mereka memakai pertanyaan, besok ada kegiatan tidak? Untuk menutup jalan mundur Anda terlebih dahulu. Kalau Anda langsung menjawab, tidak ada kegiatan, artinya Anda sudah menyerahkan kendali kepada orang lain. Lalu setelah itu mereka baru mengajukan permintaan, misalnya, besok pinjam mobil sebentar ya, atau besok bantu saya pindahan dong. Di saat itu Anda baru sadar kalau menolak akan membuat jawaban tidak sibuk tadi terlihat palsu. Tapi kalau mengiyakan, hati Anda sendiri terasa berat dan kesal. Perasaan serba salah seperti ini benar-benar tidak nyaman. Dan yang paling penting, Anda jadi sulit menolak. Namun kalau Anda menjawab, besok saya ada urusan, memang ada apa? Situasinya langsung berbalik. Sekarang giliran mereka yang harus membuka kartu, menjelaskan apa maunya, butuh bantuan apa, dan apa timbal baliknya untuk Anda. Kalau ternyata urusan mereka memang tidak sepadan dengan waktu pribadi Anda tinggal berkata dengan santai, wah besok jadwal saya sudah penuh. Dan mereka bahkan tidak punya alasan untuk menyalahkan Anda. Inilah yang disebut kendali. Siapa yang membuka kartu lebih dulu, dia sudah kalah setengah langkah. Banyak orang merasa tidak enak hati. Mereka berpikir, besok saya cuma di rumah saja, masa itu disebut ada urusan? Tentu saja itu tetap urusan. Memangnya hanya negosiasi miliaran rupiah saja yang disebut kegiatan penting. Saya beritahu apa itu ada urusan. Anda ingin tidur lebih lama di rumah, itu urusan. Anda ingin menonton serial yang sudah tertunda setengah tahun, itu juga urusan. Bahkan ketika Anda tidak punya rencana apapun dan hanya ingin duduk diam seharian, itu tetap satu hari berharga dalam hidup Anda. Waktu Anda, memangnya kenapa orang lain bisa seenaknya mengambil hanya dengan satu telepon? Anda merasa bersalah karena jauh di dalam hati, Anda selalu menganggap membantu orang lain dan bersosialisasi adalah hal utama. Sedangkan menyenangkan diri sendiri, beristirahat, dan mengisi ulang energi dianggap bukan sesuatu yang penting. Itulah sumber kenapa hidup Anda terasa melelahkan. Anda menempatkan semua orang di atas kepala Anda, sementara diri sendiri justru diinjak paling bawah. Banyak orang tidak berani berkata sibuk karena takut menyinggung orang lain. Takut kalau kali ini tidak membantu, nanti tidak dibantu balik. Takut dianggap sombong di belakang. Saya beritahu Anda, itu semua adalah pola pikir orang lemah. Ada satu kenyataan pahit yang harus Anda tahu. Apakah orang lain mau membantu Anda atau tidak? Itu tergantung apakah Anda punya nilai yang mereka butuhkan atau tidak. Bukan tergantung seberapa penurut Anda. Anda merendahkan diri 100 kali pun tidak akan sebanding dengan berdiri tegak dan menunjukkan nilai diri Anda. Orang yang langsung berubah sikap hanya karena Anda menolak sekali. Sejak awal memang tidak pernah menganggap Anda teman. Mereka hanya menganggap Anda sebagai alat yang selalu siap dipanggil. Teman seperti itu lebih baik hilang lebih cepat agar hidup tenang. Hubungan yang benar-benar sehat adalah ketika kedua pihak saling melihat nilai satu sama lain, bukan pelayanan sepihak. Ketika Anda mulai membuat aturan, menetapkan batas, dan menjaga prinsip diri sendiri, Anda akan melihat orang-orang yang ingin memanfaatkan Anda perlahan menjauh.